pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita pernah membaca atau melihat di televisi atau di YouTube atau di tempat lainnya, ada penjaga yang menjaga sebuah istana dengan berbaju merah, bertopi hitam dan memegang senjata, yang berdiri dengan sigap dan tegap, dan dia mengetahui apa yang terjadi di sekeliling gerbang istana tersebut. Penjaga ini sering dikenal dengan nama Queen's Guard atau pengawal daripada ratu. Mereka berdiri berjaga-jaga dengan penuh kedisiplinan untuk menjaga keamanan daripada ratu di Inggris. Dan melalui firman kita juga diminta saat ini untuk berjaga-jaga di dalam keimanan kita, agar ketika anak manusia Tuhan Yesus Kristus itu datang kedua kali, kita tetap berada di dalam keselamatan yang telah Dia berikan, sehingga kita akan dimuliakan, diangkat bersama dengan Dia, hidup di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan yang kekal itu. Tetapi tidak ada diberitahu kepada kita, kalau kita membaca di ayat 1, ayat 2, tidak diberitahu kapan kedatangan anak manusia itu. Tetapi ia diberitahukan, ia akan datang secara tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Atau ketika kita membaca di dalam Matius pasal 24 ayat 36, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa kedatangan anak manusia tidak ada yang mengetahui, termasuk malaikat, hanya Bapalah yang menghendaki. Atau ketika kita membaca ayat 42 dan ayat 46, bahwa dikatakan agar kita juga berjaga-jaga, agar ketika kedatangan anak manusia yang tiba-tiba, yang waktunya tidak kamu duga, kita berada di dalam keselamatan yang diberikan anak manusia itu sendiri. Karena itu, sebagai orang Kristen, terlebih jemaat HKBP, maka kita menolak bagaimana orang yang menyatakan mampu mengetahui kapan kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia tidak ada yang mengetahui, karena itu semua adalah kehendak Sang Bapa, Allah kita. Tetapi kita bukan berarti menjadi lengah, menjadi bersantai-santai, bertindak semaunya, tetapi di dalam menyambut parusia, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, kita diminta untuk berjaga-jaga. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah hidup tetap di dalam iman kepada Kristus Yesus. Hidup yang tetap setia di dalam melakukan kehendaknya. Hidup yang tidak dipenuhi oleh pesta pora, yang tidak dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Itulah yang dimaksud dengan berjaga-jaga, yaitu kita tetap di dalam iman dan kita menerompongkan dengan pengharapan dan tetap berbaju zirakan akan kasih. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 dan ayat 36, agar kita terhindar dari kehidupan keinginan daging, supaya itulah kita berjaga-jaga di dalam memelihara
akan iman kita. Dengan itu, maka perbandingan yang diberikan Paulus, anak-anak terang, anak siang, anak kegelapan, dan anak malam, maka kita tetap berada di dalam anak-anak terang. Karena keimanan yang kita jaga di dalam Kristus, itulah yang akan membawa kita ke dalam keselamatan yang telah Dia berikan. Karena dulu kita adalah di dalam kegelapan, tetapi ketika di dalam Kristus, maka kita sudah masuk ke dalam terang itu melalui baptisan yang telah kita terima. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memastikan dalam menantikan parousia, kedatangan yang kedua kali, berjaga-jaga dengan tidak mau hidup pesta pora, hidup diliputi oleh keinginan daging, hidup yang hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka di dalam berjaga-jaga, artinya anak-anak terang adalah yang memelihara imannya dan berbuahkan kebaikan, berbuahkan kedamaian bagi sesama. Maka hidup kita adalah surat Kristus itu sendiri. Hidup kita adalah gambaran dari kasih Kristus. Tetapi kalau diperbandingkan dengan yang sebaliknya, anak-anak gelap, anak-anak yang ada di dalam malam, maka mereka menjadi sebuah gambaran metafora yang bermalas-malasan, yang tidak berjaga, berdisiplin di dalam kehidupannya. Orang yang hidup akan pesta pora, akan kemabukan, akan keinginan duniawi. Karena itu, kita yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang di dalam pembaptisan melalui kematian dan kenaikan dan juga kebangkitannya itu yang sudah di dalam terang, kita juga diminta oleh Allah untuk menjadi terang itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Maka menjadi anak-anak terang, anak-anak siang adalah mereka yang hidup untuk mewartakan Kristus dan hidupnya tidak tercemar. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdisiplin untuk menjaga kehidupan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tetap setia memahami firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa memahami firman Tuhan, maka kita akan semakin dimudahkan untuk ditipu oleh iblis untuk melakukan kehendak kejahatan. Sebagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka dengan firman Tuhan yang terus kita geluti, terus kita gumulkan, terus kita pahami melalui kekuatan daripada Roh Kudus, maka hidup kita akan senantiasa di dalam pemeliharaan Allah dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Maka kita akan dimampukan untuk berjaga-jaga, berdisiplin sebagaimana anak-anak terang, anak-anak siang, bukan sebagaimana anak-anak gelap atau anak-anak malam. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, maka hidup kita pun harus menjadi terang bagi orang lain. Hidup kita pun
harus dapat berguna bagi sesama. Hidup kita pun harus mampu membangkitkan kehidupan mereka yang membutuhkan. Terlebih saat ini kita telah melewati secara berturut-turut hampir lebih 1 bulan akan PPKM level 4. Bagaimanakah kita memelihara keimanan kita? Kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan berdoa untuk diberikan kekuatan dari Allah. Lalu dengan kekuatan itulah kita melakukan tindakan kasih kepada sesama, sehingga orang lain juga merasakan kasih Allah melalui kita, sehingga hidup kita benar adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang memberikan cahaya kepada orang lain, yang memampukan orang lain juga berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Allah, bukan menjadi tersesat. Karena itu, marilah pada hari ini pastikan ketika kita melangkah di dalam firman Tuhan. Maka saat ini ketika kita bekerja, maka pastikan kita bekerja menjadi kebaikan juga kepada orang lain selain kebaikan kepada kita. Yang ketiga, tetap setia di dalam Kristus. Hanya dengan itulah yang akan memelihara kehidupan kita berada di dalam keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Selamat bergumul, selamat berjuang. Tuhan mengaruniakan kekuatan kepada kita, dan Roh-Nya akan memimpin kepada kita untuk hidup di dalam jalan terang. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, oleh karena firman-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga, kami yang dalam kegelapan menjadi di dalam terang oleh karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Karena itu, kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar senantiasa berjalan di dalam terang, mengetahui kehendak-Mu dan menjalankan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan orang yang hidup dalam pesta pora keinginan duniawi, tetapi hidup di dalam terang akan firman Tuhan yang mewartakan kasih dan senantiasa hidup di dalam pengharapan. Bapa yang terkasih, terkhususnya kami juga hendak mendoakan kepada keluarga Bapak Utagalung Inang Boru Hutahuru yang telah Tuhan panggil pada hari ini. Bapak Utagalung ke dalam kemuliaan Tuhan. Kuatkanlah keluarga ini agar mereka senantiasa melihat terang Tuhan ketika berhadapan dengan duka cita. Janganlah biarkan mereka jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi ketika Engkau melawat di dalam kasih-Mu, menguatkan mereka, mereka dimampukan melihat tangan Tuhan bekerja menopang hidup mereka, dan berkat-Mu akan melimpah di hari-hari selanjutnya, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam pengharapan walau saat ini menghadapi duka cita. Kami juga mendoakan kepada seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada juga dalam duka cita. Biarlah mereka dikuatkan oleh firman dan Roh-Mu mengajarkan kepada mereka untuk tetap setia di dalam pengharapan kepada Kristus. Berkati mereka yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit, agar Tuhan memberikan kekuatan ketika mereka menantikan kesembuhan, sehingga mereka di dalam pengharapan mampu menjalani dengan kesabaran dan ketekunan akan setiap proses pengobatan sampai proses pemulihan nanti. Tuhan memberkati setiap tenaga medis dan obat menjadi bagian kesembuhan yang akan Tuhan berikan. Kuatkanlah kami seluruhnya di dalam firman Tuhan untuk menantikan Engkau datang kedua kali.
agar kami di dalam pemeliharaan-Mu dan hidup menjadi di dalam kerajaan-Mu kehidupan yang kekal, karena kami adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang senantiasa memancarkan terang firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.